students, how are you today? Okay, this is Miss Verdi and I want to teach you English. Okay, before we get study English, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my students. Have you ever heard? I, you, they, we, he, she, dan it. Pernahkah kalian mendengar I, you, they, we, he, she, it? Pernah? Ya. Kalau pernah, di mana kalian mendengarnya? Di saat kalian membaca buku, atau kalian pernah mendengar saya, kamu, dia. Pernah? Dalam kehidupan sehari-hari? Oke, pernah ya? Karena kata tersebut sering sekali digunakan. Oke, my students, do you know what we learn today? Okay, today we will learn about pronoun. Repeat after me, pronoun. Okay, my students. Today we will learn about pronoun and our environment. What is in bahasa pronoun? Pronoun in bahasa is kata ganti. Jadi pronoun artinya kata ganti ya. Okay, my students. Hari ini kalian akan belajar 3 kata ganti. Pertama ada subject pronoun, yang kedua ada object pronoun, dan yang ketiga ada possessive adjective. Oke, my students, yang pertama yang kita pelajari adalah subject pronouns atau kata ganti orang atau subject pronouns ini kata ganti yang fungsinya sebagai subjek. Ada apa aja sih? Ada I, artinya aku atau saya. Ada you, artinya kamu. We, artinya kami atau kita. They, artinya mereka. She, dia perempuan. He, dia laki-laki. It adalah ini. Untuk ini itu menunjukkan benda atau hewan. Ini adalah contoh dari subject pronouns. Examples, contoh-contoh. Yang pertama, he reads a book. Dia membaca sebuah buku. He itu fungsinya sebagai subjek karena ada di awal kalimat. Yang kedua, she eats beef burger. Dia memakan beef burger. Oke, atau dia memakan burger daging. Ya, si di situ fungsinya sebagai subjek karena ada di awal dalam sebuah kalimat. I study English. Saya belajar bahasa Inggris. I di situ fungsinya sebagai subjek. Kenapa? Karena I posisinya ada di awal dalam sebuah kalimat. Jadi, yang di awal dalam sebuah kalimat disebut subject pronouns. Oke? Oke, yang kedua, object pronouns, kata ganti orang atau benda pada posisi objek. Ada apa aja sih? Ada me. Me adalah kata ganti objek yang artinya aku atau saya. Yang kedua, you. You adalah kata ganti objek yang artinya kamu. Ada us. Us adalah kata ganti objek yang artinya adalah kami atau kita. Ada them, artinya mereka ya, kata ganti objek yang artinya mereka. Ada her, kata ganti objek dia perempuan. Him, kata ganti objek dia laki-laki. Ada it, ini, atau kata ganti yang selain orang, bisa benda atau hewan. Nah, selanjutnya kita akan melihat contohnya.
Examples, contoh-contoh. My mother loves me. Ibuku mencintai aku. Me di situ sebagai objek. Kenapa? Karena letaknya setelah predikat. Yang kedua, contohnya adalah his father works for him. Ayahnya bekerja untuk dia. Him di situ fungsinya sebagai objek. Kenapa? Karena dia letaknya setelah predikat. Dan yang terakhir adalah Miss Wuri teaches us English. Us di situ sebagai objek. Kenapa? Letaknya setelah predikat. Oke, yang ketiga yang kalian pelajari adalah possessive adjective atau kata ganti kepunyaan yang diikuti oleh kata benda. Kata benda itu apa aja sih? Kata benda itu bisa yang benda-benda yang terlihat, yang seperti kalian lihat sehari-hari, ada topi, ada meja, ada kursi, dan lain-lain. Itu namanya kata benda. Selain itu, kata benda juga bisa berupa manusia, ada ibu, ayah, atau grandmother, grandfather, itu, atau uncle, gitu. Itu namanya kata benda. Nah, ada apa aja sih possessive adjective itu? Ada my. My adalah kata ganti kepunyaan, kata yang berarti ku atau saya. Ada your, kata ganti kepunyaan possessive adjective yang artinya kamu. Our, kata ganti kepunyaan yang artinya kami atau kita. Their, kata ganti kepunyaan yang artinya mereka. Her, kata ganti kepunyaan dia, perempuan. Dianya perempuan. His, kata ganti kepunyaan dianya laki-laki. It's, ininya itu, ini benda gitu ya. Oke. Kalian akan belajar contohnya. Examples. My hat is expensive. My hat. Nah, hat di situ adalah kata benda. Nah, tadi possessive adjective, ingat ya, dia harus diikuti kata benda. Jadi my itu nggak boleh sendiri, dia harus diikuti kata benda. Kata bendanya adalah hat. Oke. Jadi my hat is expensive. Topi saya mahal. Yang kedua, his mother is beautiful. Mother itu adalah kata benda. Tadi Miss Wuri bilang ya, kalau kata benda itu bisa berupa benda beneran atau benda yang kayak orang, sifatnya seperti orang gitu. Mother, father, uncle, contohnya kayak gitu. Jadi his mother is beautiful artinya adalah ibu dia laki-laki cantik. His di situ adalah kata ganti kepunyaan. Mother adalah kata benda. Tadi syarat membuat kalimat menggunakan possessive adjective adalah possessive adjective harus diikuti kata benda. His-nya adalah possessive adjective, mother adalah kata benda. Yang ketiga, her father is very friendly. Ayahnya, dia perempuan, sangat ramah. Nah, father kata benda, her-nya adalah possessive adjective. Jadi possessive adjective selalu diikuti kata benda. Nah, tadi adalah contoh dari possessive adjective yang orang semua ya. Kalau ini Miss Wuri mau contohin yang bukan orang. Contohnya yang bukan orang gimana? Misalnya, its foot is long. Kakinya panjang. Its itu bisa menggantikan misalnya hewan. Misalnya Miss Wuri pengen its itu menggantikan hewan, bisa aja kan. Jadi kakinya si hewan itu ya panjang gitu. Yang tadi Miss Wuri kasih contoh secara lisan, kalian cukup tahu aja ya. Ternyata ada banyak contoh dari possessive adjective. Oke teman-teman bisa membuka di buku paket halaman 10 bagian F. Di situ ada contoh soal dari possessive adjective. Kita
praktekkan ya. Yang perintahnya dulu. Complete the following sentences using possessive pronoun awalnya. Nah, bukan possessive pronoun ya teman-teman. Yang benar adalah possessive adjective karena di situ dia ada tanda kurung his atau her. His atau her itu dia adalah miliknya possessive adjective, bukan possessive pronoun. Ya, kalau his itu adalah kepunyaan laki-laki dan her adalah kepunyaan perempuan. Jadi kita lihat dia cewek atau cowok aja. Yang pertama, Tony is name. Tony itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki kan? Berarti menggunakan his. Nah, kenapa menggunakan his? Karena di situ possessive adjective, kata ganti kepunyaan yang diikuti dengan kata benda. Kata benda di situ adalah name. Yang kedua, this is my mother. Name is Mrs. Rahma. Berarti menggunakan her. Kenapa? Karena ibunya perempuan. Ya, the third is my female cousin lives together with us. Room is next to my room. Sepupu perempuan saya tinggal bersama dengan kita. Room is next to my room. Jadi ruangannya sebelahan dengan ruangan saya. Nah, sepupunya kan perempuan kan? Kalau perempuan his atau her? Coba. Yap, yang benar adalah her. Good. Jadi her room ya. Yang keempat, Thomas is my American friend. He does not live with family. Thomas adalah teman Amerika saya. Dia tidak tinggal dengan family. Thomas itu kan cowok. Berarti kata ganti kepunyaan apa yang kita butuhkan di sini? His atau her? Yang benar adalah his karena cowok. Oke. Yang kelima, Katy Perry is my favorite singer. Bla bla bla. Songs are good. Katy Perry adalah penyanyi favorit saya atau song lagu-lagunya bagus. Berarti karena Katy Perry itu cewek atau cowok? Cewek. Kalau cewek itu his atau her? Yang benar adalah her. Berarti her song. Kenapa ada song? Karena di situ possessive adjective diikuti kata benda. Oke teman-teman, begitu saja contoh-contohnya ya. Kalian bisa cari di Google kalau kalian pengen banyak contohnya, oke? Oke teman-teman, setelah kalian belajar pronoun, kalian akan belajar our environment atau lingkungan kita. Yang pertama adalah mountain. Repeat after me. Mountain artinya adalah gunung. Jadi mountain artinya gunung ya. Kedua adalah village. Village. Repeat after me. Village. Village artinya adalah desa. Desa. The third is beach. 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 Pantai. Pantai. Jadi beach artinya adalah pantai. Oke? The fourth is paddy field. Repeat after me. Paddy field. Paddy field. Ladang padi. Ladang padi. Jadi paddy field artinya adalah ladang padi. And the last is city. City, repeat after me. City, city, city. City adalah kota. Oke, kota. Teman-teman, hari ini kalian udah belajar banyak banget. Ada pronouns. Pronouns itu tadi dibagi menjadi 3. Subject pronoun, object pronoun, possessive adjective. Subject pronoun tadi itu posisinya di depan. Object pronoun setelah predikat. Possessive pronoun posisinya sebelum kata benda. Bedanya subject pronoun dengan possessive adjective adalah kalau misal subject pronoun di depan langsung predikat. Kalau possessive adjective itu sebelum possessive adjective harus ada kata benda sebelum. Jadi kata benda dulu setelah kata benda baru predikat. Beda ya sama subject pronoun ya. Subject pronoun kan setelah subjek langsung predikat, beda.
Oke teman-teman, setelah kalian belajar, Miss Wuri mau memberikan tugas, assignment, tugas. Please answer the questions in Google Form. Tolong jawab pertanyaan-pertanyaan di Google Form ya. Dan seperti biasa dijawab nanti, dikirim nanti terlihat skornya. Paling lambat jam 9 malam. Oke teman-teman. Oke teman-teman, thank you for watching. Oke, before we finish study English, let's say hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.